turun naik berliku luar biasa, gelap gitu. Dan istri saya itu adalah zaman dulu suka nyetir. Suka nyetir ya ke Pekanbaru sama almarhum bapaknya. Anak saya di sampingnya, ayo Pak, jadi co-driver, Rachel dan anak saya Azura. Dia bilang, saya di belakang, saya istirahat. Dia bilang, Pak, this woman is crazy. Dia bilang kepada saya, dia bilang, ibunya ini gila nyetirnya gitu. Ya ini membalance hidup ya. Jadi setelah setahun kerja keras, alhamdulillah tahun 2020 bagi saya adalah tahun yang sangat luar biasa. Ya, up and down ya. Di tahun ini saya diberhentikan dari satu jabatan, tetapi alhamdulillah setelah itu banyak sekali keberkahan, banyak opportunity baru yang justru tidak bisa diduga. Jadi itulah rahasia Allah, itulah kenapa kita harus percaya, itulah kita harus mempertahankan positive vibes ya. Banyak teman yang datang, banyak opportunity, ya banyak hal yang kadang-kadang wow, tidak terpikirkan. Tiba-tiba saya punya YouTube yang banyak sekali ditonton orang, tiba-tiba saya banyak sekali penggemar-penggemar baru yang mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan di channel saya. Dan tiba-tiba tahun ini juga buku saya terbit ya, satu buku yang saya tulis 8 tahun baru kelar ya. Alhamdulillah sekarang seminar saya banyak, webinar saya banyak. Dan secara keluarga juga saya senang, anak-anak saya makin bertumbuh. Ya, Azura anak saya paling kecil yang sebelumnya masih sangat kekanak-kanakan, sekarang makin dewasa, makin cantik, makin langsing, makin tinggi badannya. Sekarang di rumah cuman saya yang belum dia susul, mamanya dia susul. Dan anak saya nomor 3 Rachel juga luar biasa ya karirnya. Kemarin tiba-tiba dia mendapatkan tawaran dari J-Park Day6 itu menjadi ilustrator atau animatornya, dan bisnis juga lagi bagus. Attitude-nya makin baik, makin positif ya. Dan tahun ini juga kita membuat Yahya ya, manajemen untuk menampung ya yang nanti akan dipimpin oleh istri saya dan juga melibatkan anak-anak saya, orang-orang terdekat saya, tim saya yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan saya berkarya, berbisnis. Dan tahun ini saya lebih banyak dipanggil coach gitu. Kita kemarin bikin 2 kali CEO Mastermind dengan Bro Wowi, kemudian juga Bro Gita Wirjawan dan Bro Sandi Uno. Alhamdulillah Sandi Uno salah satu dari Mastermind dipilih, dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Menparekraf, satu bidang yang juga sangat saya kuasai. Dan tahun ini saya banyak sekali mendapatkan permintaan dari murid-murid saya, alumni Mastermind yang juga sangat luar biasa, pengusaha-pengusaha muda hebat, para CEOs gitu, untuk menjadi komisarisnya, untuk menjadi advisor. Ya, ada satu perusahaan arang yang kita baru dirikan namanya Panca Energi Globalindo yang juga akan menghasilkan devisa, mengangkat UKM. Sekarang banyak sekali yang ingin menjadi anak perusahaan kita, menggunakan kayu-kayu yang tidak terpakai atau kayu-kayu yang sudah tidak produktif kita tebang dan dijadikan arang. Ada yang akan dijadikan bincotan. Bincotan itu arang yang sangat dibutuhkan di Arab, di Jepang, di Amerika untuk sisa, untuk barbeque, dan harganya sampai lebih dari $1.000 per ton. Bayangkan, hampir lebih dari 10 kali lipat ya dari harga batu bara tertinggi. Jadi banyak hal saya temukan, dan hari ini, bulan ini saya traveling bersama istri saya, bersama 2 putri saya yang saya bilang tadi, bersama sahabat-sahabat saya, Ishak Chandra, Mas Wowi, sekeluarga. Kita semua bawa keluarga, Mas Sulaiman Ismail, Mas Doni, dan akan bergabung banyak orang di Henry Ambarita juga, founder dari R66 Media. Oh ya, tahun ini juga saya mendirikan R66 Media, satu perusahaan yang orang bilang ini apa, ternyata begitu orang tahu, alhamdulillah banyak sekali investor yang masuk ya. Terima kasih Sol Venture yang sudah percaya menanamkan investasinya ke kami ya. They invest in me gitu, karena ini adalah Bung Chandra. Sol Venture itu ada Dani Sutradewa, ada Vincent, ada juga Andika
Andika Sutoro Putra gitu yang percaya kepada saya, dan juga ini ide luar biasa karena ke depan dunia media itu akan shifting dari media konvensional seperti TV menuju konten kreator. Para media buyer ya, pengiklan sudah juga memberikan porsi yang lebih besar untuk para konten kreator. Oleh karena itu saya punya ide dengan Ishak, kenapa konten kreator aja kita tidak pegang, kita manage, dan itu kita lakukan. Dan menarik ya, perusahaannya belum didirikan, akte belum selesai, itu kita udah mendapatkan kepercayaan modal, dan kita sekarang sedang finalisasi juga satu kontrak, sebuah unicorn perusahaan raksasa di Indonesia juga akan invest di kita. Beberapa pihak juga media buyer manajemen, jadi agen-agen iklan yang memegang budget demikian banyak juga sudah menghubungi kami untuk bekerja sama. Dan R66 terima kasih ya, Om Gita Wirjawan akan bergabung, kemudian Om Sandi kemarin juga sedang finalisasi, sudah bergabung juga Rian Demasif, kemudian Ma Eli, William Wongso, Sujiwo Tejo, kemudian Mary Riana ya, nama-nama besar dalam dunia content creator. Dan kita juga kita sedang meng-create beberapa own content ya. Jadi udah kayak bikin TV aja. Jadi setelah saya tidak pegang TVRI, tiba-tiba saya membuat sebuah station, walaupun station dengan bersiaran di medsos, tapi ini menarik ya, menarik karena inilah media masa depan ya. Tiba-tiba saya menjelma dari orang TV yang alhamdulillah mendapatkan banyak sekali pengakuan pada saat saya memimpin TVRI. Sekarang saya memimpin sebuah media baru yang mestinya domainnya anak muda. Alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan kepada saya menempatkan diri saya menjadi seorang coach, menjadi seorang advisor yang bekerja semua anak muda. Program perusahaan ini R66 Media akan mulai bergerak cepat di awal tahun 2021. Kita lagi membuat acara untuk UKM. Kita akan punya talk show tiap hari namanya The Room. Kita punya news sendiri. Ya, bergabung teman-teman dulu mantan TVRI yang tidak terpakai lagi di TVRI ya, karena saya tidak tahu Imam Priyono bergabung, beberapa nama lain juga sedang persiapan bergabung untuk memimpin produksi langsung. Mereka adalah orang-orang terbaik dulu di TVRI yang sekarang datang kepada saya, dan memang saya rekrut juga ya. Kita juga akan membuat banyak sekali ya, semoga ini sukses. Saya juga sedang menjadi CEO dari sebuah perusahaan PMA namanya Kids Loop Nusantara, bergerak dalam online education for the kids ya. Kita tahu ya, COVID membuat learning education untuk the kids itu makin dibutuhkan lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya. Kita dulu menduga bahwa online education itu akan datangnya 5 tahun, 10 tahun. Tapi begitu ada COVID dan begitu kemarin Dikbud pernah dipimpin oleh Pak Nadiem, dan ini menjadi percepatan dan semoga ini menjadi berkah. Saya senang karena bergerak dalam edukasi, dan ada beberapa perusahaan lagi juga saya ditawarkan untuk menjadi komisaris advisor. Saya senang banget, sekarang saya tinggal memilih ya agar potensi saya maksimal. Mereka bertanya potensi saya itu apa sih? Mereka butuh nama saya, mereka butuh kemampuan saya melakukan connecting dots ya. Connecting dots itu adalah menghubungkan ya. Kadang-kadang anak muda itu butuh ikon, butuh investor, butuh pasar yang saya pikir bisa saya lakukan dengan baik. Dan tahun 2020 ini ya, saya senang banget karena secara pencapaian saya sangat bersyukur kepada Allah ya. Saya diberikan jauh melebihi daripada ekspektasi saya. Orang bilang inilah tahun yang sangat membuat rontok banyak orang, membuat banyak sekali kaum rebahan gitu ya. Tetapi alhamdulillah ya, saya bisa. Oh, ini hotel teman saya nih, Bang. Biar kayaknya. Kalau ini Melia nih hotel teman saya. Ya, jadi senang banget Ibu Febri sedang ke depan. Ya. Oh ya, saya tahun ini juga kehadiran cucu lagi. Namanya Tasyaka Derevi Yahya. Bapak ibunya nggak tahu menamakan seaneh itu ya. Mereka manggilnya Tasya, saya manggilnya Drev ya. Jadi menambah kebahagiaan, cucu saya udah 3, tapi alhamdulillah ya, hidup makin lama bagi saya makin membahagiakan, nggak ada stres-stres lagi ya. Banyak teman sekarang
yang berasal dari subscriber atau viewers dari YouTube saya. Mereka tahu jadi buah pikir saja. Jadi itu bedanya kita di TV sama di YouTube. YouTube ini kita bebas berekspresi ya. Jadi pencapaian tahun 2020 menurut saya dahsyat ya. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Ya, kami secara keluarga jauh lebih solid, lebih bahagia, lebih menikmati hidup, lebih bersyukur ya, lebih memperbaiki ibadah juga. Ya. Jadi ini kami traveling ya, berangkat tanggal 19 nyetir, ya nyetir, kami berlima keluarga nyetir. Kemarin sempat stop di Magelang, kita makan dulu di Cirebon, ketemu sahabat baru namanya Ibnu, pemilik batik Trusmi dan juga pemilik keranjang di Bali ya. Satu pusat oleh-oleh kayak Krishna. Yang jadi menurut saya nama teman baru dan ada beberapa opportunity bisnis yang sedang kita buat. Ya, kemudian kita nginep di Magelang, keren banget. Ya, Magelang kota yang sangat luar biasa. Saya senang anak-anak saya tidak selalu kalau mau liburan itu ke luar negeri. Ya ternyata Indonesia tuh keren-keren. Kemarin kita ke Pasir Angkrik, ya ada Nepal Van Java. Wih keren dan mereka happy banget. Ya saya nyetir, gantian sama mamanya nyetir. Yang lucu itu ya. Habis itu kita ke Batu. Batu, wah nyetir itu hampir 9 jam juga. Dan di ujung dari hampir sampai istri saya gantian nyetir masuk Pujon. Pujon itu daerah apa ya, turun naik berliku luar biasa, gelap gitu. Dan istri saya itu adalah zaman dulu suka nyetir suka nyetir ya, ke Pekanbaru sama almarhum bapaknya. Anak saya di sampingnya, ayo Pak, jadi co-driver Rachel dan anak saya Azura. Dia bilang, saya di belakang, saya istirahat. Dia bilang, Pak, this woman is crazy. Dia bilang kepada saya, dia bilang, ibunya ini gila nyetirnya gitu. Saya bilang, lu belum tahu mamanya gitu. Dan kita makin saling tahu satu sama lain ya. Dari Batu kita luar biasa. Lucu. Di Batu, saya sebenarnya di schedule untuk memberikan online webinar ya kepada satu perusahaan. Ternyata online webinar. Ternyata mereka nginep di hotel sebelah saya, ya. Kita di Amarta Hills, mereka di kalau nggak salah di Golden Tulips. Ya udah, kita berikan kejutan offline, lucu banget, ya. Dari situ saya bilang, teman-teman perjalanan boleh Pak Helmi bikin webinar dalam perjalanan, tapi honornya dipakai untuk makan-makan. Saya bilang siap gitu. Dari sana kita dari Batu, kemudian kita ke Banyuwangi. Luar biasa di Banyuwangi. Ya, kita dijamu oleh manajemen dari Grand Harvest ya, resort dan villa. Itu juga lagi-lagi istri saya di ujung itu nyetir dan ternyata kita masuk ke daerah kawasan yang cukup angker ya, quote unquote saya bilang itu namanya Alas Baluran ya, hutan Baluran ya, angker banget deh. Waduh, untung kita ada berapa mobil sekaligus. Tapi ya pengalaman yang sangat-sangat dalam arti menaikkan bulu Roma itu terbayar karena kita nginep di hotel yang sangat baik, pemandangannya bagus. Terima kasih ya Grand Harvest. Kita datang jam 10:30 tapi kita disuguhin, dijamu dengan barbecue di luar gitu, alam terbuka. Wah seneng banget, ada live music dari jam 6. Ya mereka nunggu, pemain musiknya nunggu dari jam 6, bayangin. Pemain musiknya nunggu dari jam 6, musiknya bagus. Kita mesen lagu-lagu 80s, dia tahu lagu-lagu, ternyata lagu-lagu yang saya suka, lagu Boulevard, lagu Soldier of Fortune, beberapa lagu yang keren-keren gitu. Kita makan enak banget. Dan paginya saya bangun, ternyata pemandangnya keren banget. Saya sempat ke Sendang Seruni yang baru saja menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia kalau nggak salah ya. Dan ternyata Banyuwangi itu punya potensi wisata yang luar biasa, sehingga kita memutuskan ya kita percepat pulang dari Bali ya 1-2 hari dan kita akan nginep ke Banyuwangi aja. Banyuwangi keren banget, kulinernya keren, budayanya keren ya, ada ronggeng, ada misteri desa dusun penari atau apa tuh daerah situ ternyata ya, ada patung-patung terakota para penari ronggeng itu. Jadi menurut saya wow, pantainya keren ya. Dan kejutan sebenarnya pada paginya saya diberitakan bahwa Pak Bupati, ya sahabat saya Pak Zoranas pengen ketemu. Ya kita udah buru-buru, ternyata tidak keburu, tapi kita sempat masuk pendopo. Ya luar biasa, kita dijamu. Habis itu baru kita melanjutkan perjalanan
ke Bali, ya kita ke Ketapang. Pertama kali saya nyetir, ya menyeberang ke Bali, ya. Dulu kita rame-rame naik bis, ini nyetir sendiri. Kita 4 mobil karena Mas Wowi udah duluan untuk satu urusan. Ya kita akhirnya kita di Ketapang sampai ke Gilimanuk. Di Gilimanuk kita makan katanya ayam brutus, salah satu yang paling enak. Kalau nggak salah mak tempeh atau apa gitu. Enak banget ya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Uber-uberan, kenapa? Karena saya 7:30 ya harus ya melakukan webinar kepada ya viewers dari cicil.co.id dan bedahbisnis.id. Bedahbisnis.id adalah salah satu bisnis saya juga, bekerja sama dengan Kartens teknologi ya. Jadi lumayan yang viewers banyak banget. Saya cerita tentang bagaimana kalau berbisnis itu harus ngerti literasi keuangan, harus ngerti proses bisnis, karena banyak sekarang anak-anak muda berbisnis bagusnya cuma di ide dan di marketing. Digital paham, tetapi nggak ngerti cara menghitung rugi laba, nggak ngerti cara menghitung harga pokok penjualan, tidak paham itu antara capex dan opex ya. Habis itu kita selesai dan hari ini kita di Nusa Dua ya. Pagi-pagi kita olahraga. Ini teman-teman saya. Ini istri saya lagi lari-lari, ini sahabat saya. Kalau IO ini sahabat saya, ini jagoannya IO dan Raja Kembang Api, Mas Doni Rohyadi. Perusahaannya namanya No Limit, itu istrinya kebetulan orang Awak juga namanya Rina. Dia sekolahnya di Flagstaff. Dan kita perjalanan ke Bali ini adalah latihan ya. Karena insya Allah tahun depan kalau COVID sudah mereda atau 2022 kita akan melaksanakan nazar saya yang harus saya jalankan, yaitu drive menyetir dari Chicago to LA dalam rute yang sangat terkenal sehingga menjadi lagu, sehingga menjadi series ya, yaitu Route 66 yang lagunya dulu dipopulerkan pertama kali oleh Nat King Cole, penyanyi kesenangan saya. Jadi inilah resolusi saya tahun 2020. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Allah yang memberikan demikian banyak keberkahan. Di ujung tahun 2020 ini saya digosipkan, diisukan dalam hoaks yang sangat besar menjadi salah satu kandidat menteri. Semua orang konfirmasi, ada yang mengucapkan selamat. Pak Jokowi sudah mengumumkan 6 menteri baru pun saya masih diberikan ucapan selamat. Barangkali itu adalah ekspektasi ya, minimal nama saya udah masuk bursa. Terima kasih atas kepercayaannya. Kalau saya udah biasa menanggapin, karena ini bukan pertama kali saya digosipkan masuk kabinet. Saya bilang sama istri saya, udahlah kita biasa saja, dan istri saya sangat biasa. Kalau iya, kalau tidak ya sudah. Saya udah mencapai lebih dari yang saya mimpikan dalam hidup. Saya mencapai lebih dari yang saya ekspektasikan. Begini aja saya udah bahagia kok. Menjadi motivator, menjadi YouTuber, menjadi business coach, menjadi communication coach. Jadwal saya di 2011 alhamdulillah sudah ada BUMN besar yang minta direksinya saya coach bagaimana berkomunikasi. Ya, saya dan Mas Kang Baban sedang menyiapkan buku baru namanya Breaking the Wall, yang cerita bagaimana dulu saya berhasil mentransformasi TVRI, merubah dari institusi yang sangat jadul menjadi milenial, merubah dari TV publik yang tidak ditonton orang menjadi ditonton orang. Jadi dinikmatin aja keberkahannya. Dan saya sudah bicara tentang how to transform TVRI itu mungkin ratusan kali Jar ya. Ya kemana-mana saya diundang perusahaan besar, diundang oleh perusahaan-perusahaan, diundang juga oleh akademisi, diundang juga oleh para profesional. Ya semua orang percaya. Kadang Mas Wowi, sahabat saya, justru menjulukin saya satu julukan baru, CDO. CDO itu Chief Distraction Officer. Jadi saya itu bukan CEO, tapi adalah saya pemimpin TVRI yang menghancur-hancurkannya untuk dibangun lagi. Banyak sekali yang saya hancurkan. Saya hancurkan bagaimana kultur bagaimana cara corporate culture-nya saya hancurkan. Mindset tentang begini loh cara membuat acara, begini loh cara mengelola keuangan, begini loh cara mengelola SDM. Semua kita bangunkan bersama 5 direksi saya yang sangat hebat, terutama 4 ya, yang demikian bekerja luar biasa ya. Ada Pak Amni, ada Pak Isnan, ada Tumpak Pasaribu, ada Burini gitu yang bekerja luar biasa. Mas Supri juga yang sekarang masih bertahan di TVRI, ya sempat menjadi PLT saya. Jadi semuanya disyukurin aja. Jadi resolusi ke depan saya berharap begini saja saya udah happy. Ya semoga makin banyak yang saya bisa kerjakan. Ada beberapa tawaran juga.
komisaris dari perusahaan-perusahaan yang akan melantai di bursa. Malah salah satu saya doakan aja akan menjadi komisaris satu perusahaan yang akan melantai di bursa Nasdaq New York ya. Jadi bagi saya itu adalah sebuah sebuah pengakuan, sebuah ucapan terima kasih karena mungkin saya pernah membangkitkan sebuah TV publik yang mestinya sangat dibutuhkan. Saya senang di akhir tahun saya diundang oleh sahabat saya Gita Wirjawan dalam YouTube channel yang sangat prestigious yaitu Endgame, dan di situ dia quote statement saya, dia bongkar saya tentang masalah leadership waktu saya memimpin TVRI. Itu ada statement saya, dia bilang yang dia ambil itu TVRI itu mestinya menjadi TV publik nomor 1 di Indonesia ya. Jadi dia among all TVs gitu, mestinya TVRI menjadi nomor 1 seperti NHK di Jepang, seperti BBC di United Kingdom ya. Alhamdulillah banyak respon. Ya bulan November juga saya diterima oleh salah satu orang terkaya di Indonesia yaitu Hermanto Tanoko ya, yang disebut dengan Crazy Rich Surabayan, teman lama, dan dia podcast saya podcast beliau dalam satu wawancara yang semoga memberikan inspirasi. Saya tidak hanya mengungkap betapa kayanya dia, tetapi bagaimana beliau menjadi kaya. Ya, jadi luar biasa lah ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jadi selamat tinggal tahun 2020 yang sebentar lagi kita akan tinggali, dan saya sangat optimis bisa masukin tahun 2021 ya dengan lebih sukses, lebih membahagiakan, dan lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Happy holidays dan stay positive.